Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Afiq Walid, inilah meja redaksi. Ultimates, kasus hepatitis akut yang menyerang anak hingga meninggal dunia menjadi perhatian masyarakat. Para orang tua pun dihimbau untuk waspada. Mari kita simak liputannya. Pada 5 April 2022, WHO melaporkan hepatitis misterius yang menyerang anak-anak di berbagai negara mulai dari usia 11 bulan sampai 5 tahun. Sementara di Indonesia, hingga 10 Mei 2022, sudah mencatat adanya 5 anak meninggal dunia akibat penyakit ini. Hingga sekarang, kasus hepatitis masih belum jelas penyebab pastinya. Berikut tanggapan Dr. Minerva selaku dokter spesialis anak. Ini sebenarnya seperti dengan peradangan hati yang lain. Jadi yang harus diwaspadai kalau ada gejala gastrointestinal. Gastrointestinal itu gejala di pencernaan seperti mual, muntah, lalu diare atau sakit perut. Lalu bisa disertai dengan demam tinggi, anak jadi lemas, tidak mau makan. Nah, terjadi juga perubahan pola buang air kecil dan buang air besar. Jadi buang air kecilnya itu sangat pekat, seperti teh yang pekat. Atau misalnya buang air besarnya berubah menjadi pucat, kayak seperti warna dempul. Terus mata anak biasanya berwarna kuning. Gejala hepatitis akut memang mirip dengan hepatitis A sampai E. Tetapi dari hasil pemeriksaan laboratorium, kasus yang ditemukan menunjukkan hasil negatif, sehingga masih disebut misterius. Lalu bagaimana ya harapan dari orang tua mengenai hal tersebut? Berikut tanggapannya. Harapannya sih segera ditemukan obatnya, sehingga juga diketahui asalnya dari mana. Katanya nggak tahu ini anak ini ketularan dari mana, bagaimana caranya proses dia bisa kena. Mudah-mudahan itu segera diketahui sehingga pencegahannya segera bisa dilakukan. Itu harapannya. Masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan, senantiasa menjalani hidup bersih dan sehat, tetap menjaga pola makan serta istirahat yang cukup. Fitri Andika, Anindita Purwania melaporkan untuk UMN TV. Nah Ultimates, selagi menunggu hasil penelitian dari kasus ini, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Beralih ke berita seputar olahraga, ajang kompetisi bulu tangkis bergengsi Thomas Cup kembali dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Tentunya, acara ini memiliki sejarah tersendiri. Lantas, bagaimana awal mula pertandingan ini digelar? Berikut liputannya. Dan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Piala Thomas Cup adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor bergu putra. Dulu kejuaraan ini digelar setiap 3 tahun sekali. Namun, sejak 1982, gelaran ini hanya dilangsungkan setiap 2 tahun sekali. Nama kompetisi bergengsi ini berasal dari Sir George Alan Thomas. Awalnya akan didirikan pada 1941 hingga 1942. Namun, tidak bisa terlaksanakan karena terjadinya Perang Dunia Kedua dan akhirnya didirikan pada 1949 di Inggris. Pada tahun itu, hanya ada 3 negara yang ikut serta dalam ajang kompetisi bergengsi tersebut, yakni Malaysia, Amerika Serikat, dan Denmark. Malaysia berhasil meraih juara Piala Thomas pertama setelah menaklukkan lawangnya Denmark dengan skor 8-1. Sejak berdirinya Thomas Cup ini, ada 5 negara yang berhasil menjadi juara, yakni di posisi pertama ada Indonesia dengan 14 gelar, di posisi kedua ada Cina dengan 10 gelar, di posisi ketiga ada Malaysia dengan 5 gelar,
Dan di posisi terakhir ada Jepang dan Denmark dengan 1 gelar. Indonesia pertama kali mengikuti kompetisi bergengsi ini pada 1958 dan langsung memenangkan Piala Thomas Cup. Nah, Ultimate, sejarah mencatat Indonesia sebagai negara yang paling sering memenangkan Thomas Cup loh. Turnamen ini kembali digelar pada 2021 dengan nama Thomas Cup 2020. Karena pandemi menjadi penyebab utama, kompetisi ini diundur. Indonesia pun menjadi juara pada ajang tersebut. Berikut adalah nama atlet-atlet yang berhasil memenangkan Thomas Cup 2020, yakni Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hireng Rustavito, Chico Aura Duardoyo, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan, Muhammad Hasan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolu Cornando, dan Daniel Martin. Carla Fernandez, Whitney Karnisa melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Saat ini, benua Antartika ada di bawah ancaman iklim yang dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi populasi penguin kaisar. Nah, Ultimates, apa yang akan terjadi dengan hewan tersebut? Mari kita simak liputannya. Ultimates, saat ini sebagian belahan dunia dilaporkan sedang mengalami perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini sangat beresiko bagi beberapa wilayah, terutama bagi satwa di benua Antartika, spesies penguin kaisar. Diperkirakan dalam 30-40 tahun ke depan, populasi spesies penguin kaisar akan mengalami kepunahan. Spesies tersebut sangat rentan dengan perubahan iklim karena mereka bergantung pada es laut. Lantas, apa yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan iklim dan mengapa perubahan iklim sangat berdampak bagi populasi penguin kaisar? Berikut penjelasan dari Bapak Edwin Aldrian selaku ahli klimatologis. Pemanasan global, Mbak, yang menjadi ceritanya. Jadi pemanasan global menjadi suhunya naik, dan ini juga penyebab utamanya cuma satu lah, karena apa, gas rumah kacanya bertambah banyak. Kalau satwa itu perubahan suhu 1-2 derajat mereka akan susah, akan mati. Kepunahan populasi penguin kaisar akan terjadi jika kita tidak menanggulangi permasalahan iklim. Selain itu, berikut tanggapan dari mahasiswa. Tanggapan aku sih pastinya sangat prihatin karena naiknya iklim akan berdampak banget terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Harapan aku ke depannya kita sebagai manusia bisa peduli terhadap permasalahan ini sih. Tidak hanya populasi penguin kaisar saja yang akan mengalami kepunahan, namun satwa di Antartika lain akan mengalami hal yang sama. Maka dari itu, mari kita jaga bumi bersama-sama agar populasi satwa tidak mengalami kepunahan. Ivana Marsintauli, Muhammad Taufik Walid, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, mari kita saling menjaga lingkungan kita agar satwa bisa terjaga dan tidak terancam punah. Beralih ke berita selanjutnya, tepat pada hari ini, umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini dirayakan setiap setahun sekali loh Ultimates, tepatnya pada saat bulan purnama pertama dari bulan lunar purna Waisak. Mau tahu tradisi Hari Waisak di Vihara Padum Utara? Berikut liputannya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Ultimates yang merayakan. Saat ini saya tengah berada di Klenteng Bontek Bio, tepat di Pasar Lama, Kota Tangerang. Dari perjalanan saya sudah mencium asap hio dari radius 100 meter. Kelenteng tua ini diperkirakan dibangun pada tahun 1684 Masehi.
Kelenteng Bontek Bio tampak mencolok, berhias raya dengan dominasi warna merah terang. Bagian atap utamanya menampakkan sepasang naga mengapit mutiara yang menyala dan lampion-lampion merah bergelantungan di langit-langitnya. Nah, Ultimates, kelenteng ini menaungi 3 agama, ada Konghucu, Buddha, dan Tao. Seperti yang kita tahu, Hari Raya Waisak dirayakan oleh umat Buddha. Kalau di tempat saya sekarang ini, di dalam kelenteng Bontek Bio ada Vihara Padumutara yang digunakan secara langsung untuk merayakan Hari Raya Waisak. Mari kita berbincang dengan Pak Teddy selaku staf sekretariat Badan Pengurus. Perayaan Waisak adalah perayaan 3 peristiwa bagi umat Buddha, yaitu dengan waktu yang bersamaan di bulan purnama atau dalam arti kata bulan Waisak, yaitu memperingati adanya kelahiran Pangeran Siddhartha. Kemudian yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai kebudahan, ya. Kemudian yang ketiga, Buddha Gautama atau mangkat atau pariniwana. Kalau sekarang ini ada tradisi diawali, kalau di Mahayana itu ada Ivo, itu pemandian rupang Pangeran Siddhartha sebagai simbolisme membersihkan, mensucikan jati diri manusia, umat Buddha, yaitu kita harus merenungkan hal-hal yang baik dari yang telah dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Kemudian setelah acara itu disebut dengan Ivo, pemandian rupang. Kemudian akan melakukan namanya perenungan atau detik-detik Waisak yang merenungkan tadi 3 peristiwa itu, kelahiran, pencapaian kesempurnaan, dan mangkat. Sesepuh-sesepuh kita itu di tahun 1684. Nah, 1684 ini bangunan tidak seperti yang tampak sekarang ini, masih bentuknya sederhana. Kemudian kelenteng itu dipugar di tahun 1844. Banyak didatangkan tenaga-tenaga dari tukang-tukang kayu, baik bangunan dari Tiongkok, untuk membuat suatu bangunan sebuah kelenteng. Wah, ternyata seperti itu ya perayaan Hari Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha di Vihara Padumutara. Saya Gabriela Yesika dan Fahira Nurul melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, demikian berita terupdate dapat kami sajikan pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Afik Walid dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.